Nauulit na retrofresh ng banana ng takot sa umang meron ng kapanduang araw. Doing what others told me I was blind, walking with the spirit of the unknown. I now see the beauty of my soul. Oke kawan-kawan, baik. Jadi tadi sampai di keturunan dari Patih Jaya Aton. Nah, kita sempat terputuskan tadi di pedalaman Ela yang tidak mengetahui lagi siapa leluhur dari Patih Jaya Aton. Sampai kemarin, seminggu yang lalu, saya bermain ke rumah dari Tomakung Subantarung atau Temenggung dari daerah Desa Begori yang merupakan masih ngemama atau paman juga dari saya. Yang saya tidak sengaja waktu itu, Pak Hari, nanyanya pas pelantikan DAD Kecamatan Surabaya, siapa leluhur dari Mak Suban, dan dia mengatakan Patih Jaya Aton atau Raden Singa Jaya Aton. Iya, terus yang apa? Jadi memang dia langsung mengatakan seperti itu, dan saya langsung teringat dengan yang di ini nih, yang di dalam Ela. Kemudian saya tanya, karena leluhur beliau adalah subsuku Nyange. Kemudian saya tanyakan juga dengan yang di Ela tadi sama. Lalu saya tanyakan, apakah mereka yang membawa, apakah Patih Jaya Aton yang juga keturunannya ada di dalam sungai, dalam Batang Ela, atau daerah pedalaman sungai Ela. Dan dia berkata, ya betul. Dan beliau juga bercerita bahwa Patih Jaya Aton ini berasal dari Tumbang Pejange. Nah, di sana rupanya Patih Jaya Aton dikenal dengan sebutan nama Tihang. Yang kemudian ketika dia berjasa kepada Sultan, saya lupa, pokoknya kalau tidak salah Kesultanan Banjar, maka dia diberi gelar Raden atau Patih. Nah, kalau untuk Singajaya itu tetap nama orang Udanum Ngaju, tidak akan jauh-jauh dari nama itu. Fix, kemudian saya langsung mencatat itu, merekam langsung di rumah Bapak Temakung Subantarung. Dan ini menegaskan bahwa Melahui merupakan keturunan dari Tamun Bungai atau rumpun besar Dayak Udanum atau Ngaju. Dan beliau juga merupakan temenggung atau Tomakung di Desa Begori yang juga masih sangat menjalankan ritual-ritual agama nenek moyang rumpun Dayak Udanum Ngaju yang disebut Keharingan. Itu bisa terlihat di rumah beliau ada tejahan. Saya dan Pak Hari Jeki waktu itu juga pergi ke sana. Seperti informasi kita sudah hampir komplit. Hampir komplit. Melahui udah pasti komplit. Ya, sudah komplit. Pangin sudah komplit, satu utus dengan satu keturunan dari rumpun besar Dayak Udanum Ngaju. Tapi belum ketemu siapa leluhurnya, maka kita harus ke daerah Mondai. Tunggu saja untuk selanjutnya kita akan menuju ke daerah Mondai. Dan yang terakhir, untuk silsilah atau rihit Udanum, itu ada rumpun-rumpun kecil Pangin, ini sudah kita bahas. Saya mau tanya, sempat kita lewatkan ya, Bokah ini. Ini kan belum kita bahas nih, bagaimana kemarin untuk acara Bokah di Sungai Abang. Baik. Mungkin seperti ini Pak Hari, karena memang Pangin adalah bagian dari rumpun besar Dayak Udanum Ngaju, jadi tidak mengherankan jika ritualnya, yaitu ritual penyelesaian kematian tingkat akhir secara keharingan, yakni disebut Bokah dalam bahasa Panginnya, itu sangat mirip dengan ritual-ritual seperti ritual Tiwah di dalam kelompok Kahayan ataupun ritual Daro sebutannya dalam kelompok Dohoy. Tapi selamat tong-tong orang baru sampai di Citada ini ada paksa lapang senang jagangas pada sore hari ini telah ditancapkan kempatung. Itu ke ngaranon Pandung. Bahasa Pangin ini Panggot. Sapi. Oh, sapi jadi penamat. Ondo labu tuh nganjan. Ondo habun tuh mulai jam hayo tuh nganjan. Ayo ri jaru jam 8. Jam 8. Jam hayo tuh mulai nganjan. Apa itu nganjan no? Apa
baru anu hit. Jadi memang hampir tidak ada bedanya. Di sana ada Nganjan, kemudian ada Pandung, hanya mungkin penyebutan ritual dan penamaannya saja yang berbeda. Contohnya, kalau kita bilang Pandung, di sana bilangnya Panggot. Panggot. Jadi dia hampir sama dengan bahasa Dohoi Pahkot. Tapi kan dalam bahasa Dohoi juga sebutannya Pandung, Ya, sama dengan di Kahajan. Daroknya ya. Iya. Kemudian juga ada Tepahtung kalau dalam bahasa Dohoi atau Sopundu. Dalam bahasa Pangin itu sebutannya Kempatung. Kalau tidak salah ya, mungkin bisa di cross check lagi. Kempatung itu disebutan di sana. Kemudian yang hampir mirip sama Kahajan itu penyebutan mencari atau dia bilang manggau pagot. Kalau tidak salah itu. Jadi hampir sama dengan bahasa Kahajan bilang manggau. Kesamaannya lagi kemudian di bahasa hitungan. Kalau dalam bahasa Dohoi itu jaru, dalam bahasa Pangin itu hayo. 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 Hayo kalau itu ya. Ya hampir-hampir mirip kan. Memang. Jadi memang keturunan dari Pangin itu atau keturunan dari leluhur mereka yakni Lagi Siding itu memang tersebar di daerah dalam Ela itu, salah satunya di dusun Sungai Abang atau Engkabang, kemudian di Jabe, lalu Baras Inau kalau tidak salah ada juga, keturunan lainnya ada di Kerangan Kora, kemudian ada juga di Penyugu itu yang di daerah Melawi. Kalau di daerah Kaltengnya itu kan sudah batas Kalteng ya, itu ada di daerah Tanjung Paku dan sekitarnya. Kemudian oh iya, jadi seperti ini kawan-kawan, kemarin acaranya pada tanggal 28 sore itu menghantar laluhan. Atau boruhan dalam bahasa Dohoi. Kalau dalam bahasa di sana saya lupa, laluhan kalau saya tidak salah ya. Jadi laluhan dalam bahasa Pangin itu menyambut keluarga besar dari subsuku Udanum juga, yakni subsuku Melahui dari Kerangan Kora. Jadi mereka mengantarkan kempatung atau sepundu atau dalam bahasa Melahui juga disebut temadu atau patung tempat mengikat hewan persembahan pada ritual agama Keharingan dari rumpun Dayak Udanum Ngaju, tepatnya di desa Engkabang. Dan yang hebatnya lagi, yang membuat sepundu itu masih muda, kelahiran 98. Itu adalah apa kalau bahasa Melahui Merap Hari? Empala kita Yoko waktu itu. Yang membuat patung itu sungguh luar biasa, apresiasi. Ini adalah suatu pesan yang hebat bagi generasi muda rumpun Dayak Udanum Ngaju untuk bisa belajar. Dan waktu itu juga Yoko bisa menjelaskan motif-motifnya. Ada sepundu atau patungnya itu, kemudian ada motif riak sambon, itu dia bisa paparkan semua waktu itu. Jadi ada motif kambe, penyebutan kambe juga sama. Orang Melahui juga bilangnya kambe. Dia bilang kambenya susunan itu dia tanya semua karena kebetulan bapak Empala kita Yoko ini adalah juga tetua adat dan memang sangat mahir seniman juga. Dan kalau tidak salah ingat waktu itu Yoko dan bapaknya lah yang membuat temadu atau sepundu untuk acara ritus keharingan dari Rio Gok Temoy ya kalau tidak salah. Jadi memang terkenal dan masih muda. Ini adalah inspirasi untuk anak-anak generasi muda. Ya, kemudian besok paginya itu acara puncak, saya lupa apa bahasa paginya ya. Acara puncaknya itu dengan menganjan, kita keliling Pandung. Saat hari H, saya juga waktu itu menganjan, tentunya dengan busana menganjan. Ikut menganjan, kemudian pemotongan hewan persembahan dari ritus keharingan yang disebut bokah dalam bahasa Pangin ini. Kemudian saya tidak sempat ikut sampai sore karena saya harus mengejar kembali ke kota Nangapino, di mana perjalanannya sendiri dari Sungai Abang menuju ke kota Nangapino itu sekitar 3-4 jam. Jalannya waktu itu kebetulan masih kering, jadi ya bisalah kita agak cepat, walaupun memang kondisi jalan darat dari Sungai Ela ini dari pedalaman Sungai Ela sampai ke Nangapino itu dia cukup terjal juga, tapi ya karena kita memang karena niat dan rasa cinta kita terhadap keturunan dari rumpun Dayak Udanum Ngaju untuk lebih tahu, jadi kita tetap datang untuk nekat datang ke sana. Hanya sayangnya Pak Hari Pitra waktu itu ada agenda yang mendadak, jadi memang tidak bisa gabung. Jadi
Kesimpulannya, kalau menurut saya, ritus bokah itu 95% sama persis dengan ritus-ritus keharingan dari rumpun Dayak Udadom Ngaju lainnya, seperti daro atau tiwah, atau kuangkai dalam bahasa Benuaknya, dan lain-lain. Oke, mungkin langsung dari kesimpulan penutup dari saya ya. Jadi ini pesan untuk pahari-pahari kami di pedalaman Sungai Ela, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Salam hormat dari kami, bahwa ternyata kita merupakan satu keturunan Tambun Bungai, Rambang Rikai, rumpun besar Dayak Udadom Ngaju. Saya berharap ke depannya kita akan angkat lagi budaya-budaya, karena di sana saya rasa cukup rawan juga ya, budaya-budaya asli dari kelompok Nyange, Melahui atau Ola ini tadi, dan Pangin ini juga banyak yang sudah mulai hilang. Dan saya berharap rumah betang Kerangan Kora khususnya dan Nagan yang sempat kami kunjungi, pasti saya yakin banyak betang-betang lain, itu kalau bisa jangan dibongkar. Jadi kalaupun ada renovasi, tetap mempertahankan bentuk betang tersebut, karena itu merupakan aset dari subsuku Dayak Ola Melahui, rumpun Dayak Udadom Ngaju. Terima kasih kawan-kawan pahari, sekian dari kami. Tabe selamat, tahto motong, hurah borum, punang motong.